Berbelanja merupakan suatu kegiatan yang umum kita lakukan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita biasa belanja bahan makanan, baik itu di supermarket, pasar, ataupun terkadang memesan makanan dari suatu restoran untuk dibawa pulang. Namun, dengan keadaan masyarakat Indonesia yang memiliki angka ketergantungan plastik yang cukup tinggi, menjadikan kegiatan ini sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia. Materialnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluh tahun serta mencemari lingkungan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS 2021, limbah plastik di Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun dan mayoritas berasal dari sampah kemasan makanan. Mengingat rata-rata orang Indonesia menghasilkan 185.000 ton sampah setiap hari, itu berarti setiap orang menghasilkan sekitar 0,68 kg sampah plastik setiap harinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jambek 2018, Indonesia pun dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Untuk menanggulangi hal ini, apa yang akan kalian lakukan untuk berkontribusi? Tidak ada tindakan yang terlalu kecil untuk berperan dalam mengubah dunia menjadi lebih baik. Dimulai dari kebiasaan sehari-hari seperti berbelanja bahan makanan dengan ramah lingkungan, dapat mengubah industri makanan memproduksi dan menjual barang dengan less waste. Dan jika kita mulai mengubah kebiasaan kita tersebut, satu orangnya dapat mencegah sejumlah besar kemasan untuk terbuang ke laut setiap tahunnya. Tanpa urutan tertentu, berikut adalah 5 tips yang dapat membantumu untuk melaksanakan sustainable grocery shopping. Tips yang pertama, belanja di bulk store. Jika selama ini kita mengenal toko grosir sebagai toko yang menjual barang dengan jumlah atau ukuran yang besar, maka bulk store dapat dikatakan sebagai toko grosir versi lebih lanjut dan ramah lingkungan. Bulk store tidak hanya menjual barang berukuran besar, melainkan juga menerapkan konsep zero waste, yaitu meniadakan kemasan plastik yang biasanya dipakai untuk mengemas barang-barang yang dijual. Namun, apabila kalian tidak dapat mengakses bulk store ini, kalian dapat berbelanja di toko biasa dan mencari bagian curahnya. Tips yang kedua, gunakan tas belanjamu sendiri. Kamu dapat menggunakan tas yang dapat digunakan kembali daripada yang plastik. Tas yang dapat digunakan kembali lebih kuat dan mampu menampung banyak bahan makanan dengan lebih baik. Hal ini bagus untuk lingkungan karena kantong plastik dapat mendarat di laut, tempat pembuangan sampah, atau di mana saja yang dapat mempengaruhi lingkungan secara negatif. Siapkan juga produce bag sebagai pengganti plastik yang biasa kita gunakan untuk menimbang sayuran dan buah-buahan. Toko online menyediakan banyak pilihan tas belanja yang membuatnya sangat mudah untuk didapatkan. Tips yang ketiga, hindari produk yang dikemas secara individual. Karena hal ini menciptakan lebih banyak limbah bagi lingkungan. Kalian dapat membeli bahan-bahan dari bagian curah, lalu disimpan dalam tempat yang kalian miliki di rumah daripada membeli produk yang menghasilkan limbah kemasan. Beberapa contoh produk yang tidak perlu dalam kemasan antara lain seperti buah-buahan, sayur, dan bahkan makanan minuman saset. Daripada membeli makanan dan minuman ringan yang dikemas secara individual, belilah dalam jumlah besar atau beli paket ukuran yang lebih besar. Kemudian simpan ke dalam toples kecil atau wadah penyimpanan makanan sesuai kebutuhan kalian. Tips yang keempat, membeli bahan makanan lokal. Makanan dari luar daerah tempat tinggal kita perlu diangkut dengan kapal, pesawat, ataupun truk. Itu berarti lebih banyak emisi gas rumah kaca yang masuk ke atmosfer pada setiap pengiriman, terutama jika jaraknya jauh. Beberapa gas yang dikeluarkan seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida sangat berpengaruh buruk untuk lingkungan. Membeli produk lokal apabila memungkinkan dapat berkontribusi pada penurunan transportasi makanan dan mendukung petani regional. Pasar petani adalah tempat yang tepat untuk mencari barang-barang lokal yang terjangkau. Kalian mungkin akan menemukan banyak produk tidak memiliki kemasan yang membuatnya lebih mudah untuk membeli makanan secara berkelanjutan tanpa meningkatkan konsumsi plastik kalian. Tips yang kelima, beli apa yang kalian butuhkan. Sebelum berbelanja, pastikan kalian sudah mempersiapkan daftar belanjaan yang akan kalian beli, di mana daftar belanjaan ini ditulis sesuai apa yang sedang dibutuhkan di rumah.
Selain dapat menghemat pengeluaran atas pembelian impulsif, membeli dengan perencanaan seperti ini membantu kita untuk mengurangi adanya pembuangan makanan. Sebagai konsumen, kita memiliki kekuatan lebih untuk menghasilkan lebih sedikit limbah. Yuk gunakan kekuatan kita dan ambil satu langkah kecil ini untuk menyelamatkan lingkungan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya harap video ini menginspirasi kalian semua. See you on the next video.